Dokter Ade, mitos atau fakta vaksin menyebabkan autisme. Gimana nih dok? Wah, kalau ini saya harus bilang mitos besar ya. Mitos ya? Mitos banget gitu ya. Jadi Halo Indonesia, halo podcast Sahabat Indrayana. Welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kembali lagi bersama saya Gembira hanya di podcast Sahabat Indrayana. Kali ini topik kita cukup menarik dengan dokter yang juga sangat baru di Klinik Utama Dokter Indrayana. Topik kita bahas tentang imunisasi, jadwal, efek samping, dan bagaimana cara pemberiannya. Langsung saja bersama narasumber cantik kita, Dokter Audrey. Halo dok. halo Kak Bira. Selamat datang dok di Klinik Utama Dokter Indrayana. Terima kasih. Nah, sekedar informasi Sahabat Indrayana, ternyata dokter inilah dokter spesialis anak. Boleh perkenalan dok ke Sahabat Indrayana? Oke, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Dokter Audrey. Saya seorang spesialis anak dan kali ini baru bergabung di Klinik Utama Dokter Indrayana. Oke, ini saya bacakan dulu sedikit pembukaan tentang imunisasi. Ya, boleh ya dok ya? Oke. Imunisasi adalah langkah kesempatan penting dan efektif untuk melindungi anak-anak. Sejarah menunjukkan imunisasi telah membantu melindungi jutaan anak dari beragam penyakit, menular tentunya, dan membahayakan nyawa. Jadi imunisasi sangat penting ya dokter ya. Banget. Ngomong-ngomong tentang imunisasi, sebenarnya imunisasi ini apa sih dok? Boleh dijelaskan? Oke, kita sebenarnya yang pertama kali perlu bedain dulu ya antara imunisasi dengan vaksinasi. Ya, silakan. Kadang kita kan sering dengar dua-duanya tuh, ada yang namanya imunisasi, ada yang namanya vaksinasi. Itu sama atau enggak sih? Bedanya apa gitu kan? Nah, kalau imunisasi sendiri itu sebenarnya suatu proses yang terjadi dalam tubuh ketika adanya proses pembentukan kekebalan tubuh setelah diberikan suatu antigen gitu. Nah, sedangkan kalau vaksinasi itu sendiri adalah tindakannya. Jadi tindakan memberikan vaksin kepada seseorang gitu ya, anak atau dewasa, untuk dalam rangka membentuk kekebalan tubuh secara aktif gitu. Nah, jadi vaksinasi itu sendiri merupakan bagian dari imunisasi aktif gitu. Nanti ada lagi yang namanya imunisasi pasif, beda lagi gitu. Nah, sedangkan vaksin itu adalah aktif. Maksudnya aktif itu apa? Maksudnya kita memberikan antigen tuh mungkin agak susah ya kalau kita dengar apa sih antigen. Antigen tuh gampangnya kayak bakteri atau mungkin virus atau mungkin komponen-komponen dari mereka yang dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh dan diharapkan setelah itu akan membangun pembentukan antibodi. Seperti itu. Jadi tubuh kita aktif gitu loh. Setelah ada yang masuk, dia yang membentuk sendiri prajuritnya, kurang lebih seperti itu. Makanya namanya aktif. Nah, kalau pasif itu kalau kita langsung kasih nih prajuritnya. Jadi tubuh kita nggak ada membentuk seperti itu. Nah, kalau itu biasanya bertahannya tidak selama kalau kita memberikannya secara aktif. Nah, berikutnya bicara tentang imunisasi. Ini kan ada bicara tentang untuk apa sih vaksin ini, imunisasi ini, dan indikasi imunisasi ini seperti apa? Silahkan. Ya pasti kita semua tahu ya kalau imunisasi atau vaksinasi itu penting sekali. Nah, sebetulnya sih ada dua tujuan utama. Kenapa sih kita perlu melakukan imunisasi atau vaksinasi? Yang pertama adalah tentunya membentuk kekebalan tubuh untuk individu, untuk orang yang mendapatkan vaksinasi tersebut gitu ya. Apakah itu anak-anak, apakah itu mungkin lansia, atau mungkin orang dewasa yang ingin bepergian ke suatu tempat. Intinya adalah membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bagi orang itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk membentuk kekebalan tubuh secara kolektif gitu. Kita sebutnya dengan istilahnya herd immunity. Jadi kelompok gitu, imunitas yang didapat secara berkelompok. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang sudah mendapatkan vaksinasi, semakin banyak nih orang yang mendapatkan vaksinasi, maka jika ada satu orang yang tidak mendapatkan vaksinasi itu, maka dia akan dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah mendapatkan vaksinasi tersebut. Seperti itu. Jadi meskipun ada orang yang tidak belum nih misalnya imunisasi, anggaplah misalnya DPT gitu ya, tapi orang-orang sekitarnya ternyata sudah semua. Jadi dia otomatis terlindungi dari penyakit difteri, pertusis ataupun tetanus. Seperti itu kurang lebih manfaatnya. Manfaatnya dok ya. Jadi memang manfaatnya sangat juga besar ya dok, melindungi diri dari berbagai penyakit berbahaya atau berisiko yang gitu ya dokternya. Nah, ngomong-ngomong tentang imunisasi ini dok, pasti ada peringatan atau larangan imunisasi untuk setiap orang. Ini bagaimana nih dok? Boleh dijelaskan dok?
Oke, nah kebetulan kan karena saya dokter anak ya, secara umum sebetulnya sih hampir semua anak yang sehat tentunya ya, yang sehat itu boleh mendapatkan imunisasi dan bahkan wajib, bukan cuma boleh, wajib banget mendapatkan imunisasi. Namun pada beberapa kondisi tertentu, terutama kalau dia punya sakit kronis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jadi bukan berarti semua anak yang sakit tidak boleh imunisasi, itu juga salah ya. Kalau cuma batuk pilek biasa misalnya tanpa demam atau anaknya cuma sakit yang ringan-ringan seperti itu sebenarnya masih boleh mendapatkan imunisasi. Namun kalau sakitnya sudah cukup berat, misalnya seperti sakit kita anggap kanker atau mungkin sakit-sakit lain yang terutama mendapatkan pengobatan dalam jangka panjang, itu memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya ada jangka waktu sebulan setelah pemberian obat kanker misalnya, atau 2 minggu setelah pemberian obat steroid jangka tinggi, seperti itu. Jadi memang masing-masing berbeda sih untuk masing-masing penyakit. Tapi secara umum sebetulnya boleh banget dan harus malah untuk mendapatkan imunisasi. Gitu. Jadi memang imunisasi ini adalah wajib ya dokter ya, wajib diberikan kepada anak-anak. Betul. Jikapun ada masalah kesehatan yang lainnya, itu bisa dipantau dan juga dilakukan dengan prosedur yang sesuai. Betul, gitu ya, diperiksakan dulu ke dokter tentunya. Betul, kita lihat. Sekali. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang sering ditanyakan ibu-ibu nih, dokter, ibu-ibu muda Indonesia dan Mahmud ya terkait imunisasi adalah persiapan khusus ada nggak persiapan khusus yang dilakukan sebelum imunisasi dok? Biasanya seperti apa dok? Oke, nah sebenarnya sih persiapan khusus tuh nggak ada ya Kak Mira ya. Lebih tepatnya sih mempersiapkan mental mungkin ya, mental antara ibu dan anaknya. Karena kan namanya imunisasi kan rata-rata kan disuntik nih, disuntik apalagi kalau first time, pertama kali. Lebih kepada mamanya ya yang agak nggak tega ngelihatnya, mungkin takut atau apa. Nah sedangkan anaknya sendiri kan sebetulnya mereka kan masih kecil rata-rata dan masih bayi, sehingga mereka pun nggak terlalu mengerti gitu apa yang akan mereka alami. Nah tapi persiapannya sendiri juga adalah persiapan dari fisik seperti yang tadi telah disebutkan. Kalau memang anaknya sedang sakit, terutama mungkin sakit dengan demam agak tinggi gitu ya, terutama sebenarnya yang agak dikhawatirkan karena kalau demamnya terlalu tinggi nanti bisa semakin tinggi kalau misalnya pada beberapa jenis vaksin dan takutnya malah jadi kejang. Nah paling seperti itu, jadi pastikan anak dalam kondisi sehat. Kalaupun sakit sedikit mungkin diperiksakan dulu ke dokter apakah memang boleh atau tidak diimunisasi. Selain itu juga persiapan mental antara mama, orang tua dengan ibu dengan anaknya atau bayinya itu, seperti itu sih. Oke nih dokter Audrey. Masih sama nggak sih dok, kalau Gembira dulu ingat tuh kalau misalkan kita imunisasi kita tuh ibu gitu tuh bawa kayak buku ibu dan anak itu buku KIA ya dok ya kalau nggak salah ya, atau buku catatan imunisasi, dan biasanya dokternya itu menanyakan sakit apa sebelumnya, ada minum obat nggak, biasanya seperti itu dok atau seperti apa dok? Masih. Ya, dok, ya? Tentunya masih. Jadi memang buku pink ya, kita kadang sebutnya buku pink karena kan warnanya pink. Sampai sekarang untungnya warnanya nggak berubah, tetap buku pink. Atau buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, itu sangat-sangat berguna ya. Dan sekarang itu isinya makin padat, makin tebal, dan makin berguna sekali untuk para ibu-ibu tentunya ya. Dan itu harus wajib sekali dibawa setiap kali kita mau vaksin, anak kita mau vaksin maksudnya. Nah itu supaya nanti petugas kesehatan atau dokternya tahu apa saja sih riwayat vaksin sebelumnya dari anak tersebut, dan kira-kira nanti jadwal selanjutnya itu apa gitu. Dan memang kadang kita kan suka lupa ya, mungkin sudahnya vaksin ini dan ini, namanya juga banyak macam-macam, tanggalnya pun berbeda-beda, sehingga kalau kita punya buku itu atau mungkin buku lainnya ya, buku kesehatan lainnya tercatat dengan baik, dan sehingga nanti ketika akan melakukan vaksin-vaksin ulangan selanjutnya jelas tanggalnya dan tidak ada yang mundur atau maju seperti itu. Oke deh. Nah tadi dokter menjelaskan bahwa ada beberapa vaksin memang wajib diberikan kepada anak dan itu memang harus sesuai dengan jadwal dan programnya. Bicara tentang imunisasi dok, apakah ada memang imunisasi yang wajib diberikan kepada anak dan jadwalnya bagaimana dok diberikan? Silakan dok. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin imunisasi itu banyak sekali ya, banyak banget. Dulu mungkin zamannya saya, zamannya Kak Mira, ya kita kan seangkatan gitu ya. Nah, itu ada yang namanya imunisasi dasar lengkap, dan itu cuman kurang lebih mungkin sekitar 5 aja ya. Jadi ada BCG, hepatitis B, lalu DPT, seperti itu. Nah, dan itu cuma untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin majunya pengetahuan tentunya ya, pemerintah sekarang sudah tidak lagi menerapkan hal seperti itu. Jadi sudah bukan imunisasi dasar lengkap, tapi namanya menjadi imunisasi rutin lengkap gitu. Nah, jadi juga untuk jumlahnya pun semakin banyak ya.
dari 5 jadi 11, dan sekarang terakhir untuk himbauan IDAI yang terbaru tahun 2023 itu ada 15 jenis vaksin. Banyak Banyak ya, dokter. Dan banget. itu wajib ya dokter ya? Semuanya kebetulan wajib. Gitu. Dan ada yang namanya booster atau ulangan di atas 1 tahun. Ada yang 18 bulan, ada yang 2 tahun, seperti itu, ada yang 5 tahun, dan memang banyak sekali ya. Jadi bisa dilihat nanti, mungkin sekarang kan enak ya tinggal googling jadwal imunisasi IDAI 2023, nanti keluar dia punya listnya semuanya, dan itu sebenarnya semuanya wajib seperti itu, sesuai dengan kemampuan. Dan ibu-ibu harus memang buat list nih dokter ya, sampai Betul. jangan lupa anaknya ketinggalan jadwal imunisasinya, begitu ya dokter ya. Nah, bicara tentang imunisasi, kita udah bicara tentang 15 imunisasi wajib yang diberikan kepada anak. Nah, ada efek samping nggak sih dok jika tidak diberikan dan jika diberikan? Oke. Nah, kalau jika tidak diberikan ya, itu kan pastinya kita kan tujuannya tahu ya, tujuannya itu untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, tergantung jenis vaksinnya. Nah, kalau tidak diberikan, tentunya risiko anak tersebut menderita penyakit itu lebih tinggi. 1, risiko terkenanya lebih tinggi. 2, risiko ketika terkena lebih tinggi menjadi berat, gitu. Jadi udah risikonya tinggi untuk kena, risikonya juga tinggi untuk menjadi berat. Dan yang ketiga, ya risiko kematian akibat penyakit tersebut juga tentunya lebih tinggi, seperti itu. Nah, itu kalau tidak diberikan. Nah, sekarang efek samping nih ya, kalau misalnya diberikan apa saja sih yang bisa terjadi? Nah, ini mungkin yang sering mama-mama zaman sekarang takut gitu ya, ini kalau anak saya diimunisasi gimana efek sampingnya gitu kan. Yang perlu kita ketahui, kan memang kita imunisasi itu kan memberikan antigen, memberikan sesuatu gitu ya, entah itu tadi bakteri, virus yang dilemahkan, atau komponen dari virus atau bakteri tersebut. Pastinya ketika dia merangsang antibodi atau merangsang sistem imun kita, ada beberapa hal yang akan terjadi. Meskipun tentunya tidak selalu terjadi. Nah, hal tersebut apa yang paling sering sebenarnya pertama adalah demam. Ya, betul. Tapi itu sebenarnya adalah salah satu mekanisme tubuh yang menunjukkan bahwa bekerja nih vaksinnya, seperti itu. Memang nggak semua anak, tapi mungkin sebagian anak bisa mengalami demam, seperti itu. Nah, yang berikutnya juga, ini juga sering terjadi ya, yaitu adanya semacam bengkak atau peradangan atau kemerahan di daerah suntikannya, seperti itu. Ini pun kadang-kadang bisa terjadi pada beberapa anak. Itu juga nggak perlu khawatir karena dia biasanya ngereda sendiri dalam waktu 3 hari sampai 5 hari, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa efek samping lainnya, tergantung masing-masing jenis vaksinnya ya, beda-beda, tapi itu biasanya jarang terjadi sih. Selanjutnya kita mau bahas tentang mitos dan fakta nih dokter, terkait imunisasi dan vaksin ya dokter ya. Dokter Ade, mitos atau fakta vaksin menyebabkan autisme, gimana nih dok? Wah, kalau ini saya harus bilang mitos besar ya. Mitos ya, mitos banget gitu ya. Jadi ini sebenarnya mungkin saya sedikit jelasin ya supaya nanti papa mama di rumah yang mungkin pernah mendengar tentang ini nggak kebawa isu hoax negatif gitu. Nah, untuk mengenai vaksin menyebabkan autisme ini kan biasanya sering terdengar pada vaksin MMR ya, atau mumps, measles, rubella. Jadi untuk campak dan campak Jerman gitu, dan gondongan. Nah, ini dulu ceritanya nih, zaman dulu ada peneliti gitu ya yang mengklaim bahwa vaksin MMR ini menyebabkan autis dan mengatakan bahwa dia sudah melakukan penelitian gitu. Tapi ternyata setelah digali lebih lanjut, ternyata sampel yang dilakukan itu hanya sedikit, jadi sampel penelitiannya itu sedikit sekali di bawah jumlah yang seharusnya, dan ternyata dia ada konflik kepentingan pada saat itu ya. Jadi publikasi yang dia lakukan itu akhirnya dianulir sama organisasi kedokteran dan sudah dibuang gitu. Cuman karena terlanjur hits gitu ya, terlanjur heboh, akhirnya berlangsung terus-terusan dan orang-orang terlanjur percaya. Padahal sebetulnya penelitian lainnya seluruhnya yang melakukan itu tidak menemukan adanya hubungan antara vaksin dengan autisme. Jadi itu mitos. Oke deh, jadi udah terjawab tentang tidak ada hubungan autisme dengan imunisasi ya, sahabat Indrayana. Satu lagi dia, tips yang aman yang bisa diberikan kepada moms dan sahabat Indrayana di rumah, bagaimana cara memilih imunisasi yang benar, aman dan nyaman, silahkan. Oke. Nah, kalau tips and triknya ya, sebenarnya yang paling penting nomor 1 adalah kita harus punya jadwal imunisasi yang betul gitu ya. Ya pastinya kalau dari mama-mama udah punya buku KIA, itu semuanya sudah tercantum di sana, seperti itu. Kalau ternyata misalnya di tempat melahirkannya tidak memberikan buku itu, bisa diminta, atau kadang mereka pun menyediakan buku sendiri, seperti itu. Dan ada jadwal imunisasi di dalamnya. Atau kalau nggak dapet juga, bisa banget kita download sendiri ya, dengan mencari tadi jadwal imunisasi IDAI 2023 yang terbaru gitu. Nah,
kalau kita berpatokan dari sana, jika kita melihat jadwalnya dan kita mengikuti semuanya secara rinci, maka pastinya nggak akan ketinggalan gitu. Itu yang pertama, kita harus punya jadwal imunisasinya. Nah, yang kedua, kita harus melakukan pencatatan secara rutin. Biasanya sih yang mencatat sebetulnya petugas kesehatan ya, entah itu dokter atau misalnya bidannya yang menyuntik. Nah, tapi kan kadang-kadang namanya manusia bisa kelupaan. Bisa lupa ya, Dok, benar, ya. jadi pastikan selalu ingetin, dok jangan lupa dicatat ya, seperti itu. Lalu minta juga dokter atau petugas kesehatannya catetin jadwal selanjutnya. Jadi setelah yang hari ini sudah dicatat nih, selanjutnya vaksinnya apa lagi dan tanggal berapa saya harus kembali supaya nggak ketinggalan gitu. Nah, biasanya kita mengizinkan untuk tanggalnya boleh mundur tapi nggak boleh maju. Boleh mundur tapi nggak boleh maju. Betul, ya, maksudnya gini, misalnya berikutnya adalah jadwalnya itu tanggal 5 Oktober gitu ya. Nah, boleh nggak sih dok kalau vaksinnya tanggal 1 Oktober? Jawabannya nggak boleh, nggak boleh maju gitu. Nah, tapi kalau boleh nggak jadwal vaksinnya mundur jadi 10 Oktober, anaknya lagi sakit, itu boleh gitu. Jadi prinsipnya kita boleh mundur tapi nggak boleh maju. Kayak gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir nih, ya pastikan anak selalu dalam kondisi sehat dan tidak sakit ketika akan melakukan vaksinasi. Kurang lebih seperti itu. Nih tips-tips dari Dokter Adri sehingga mungkin bisa diterapkan oleh moms and dad di rumah ya, dokter ya. Berikutnya dokter, terakhir adalah terkait imunisasi. Seberapa pentingkah untuk kesehatan anak? Silahkan dok kesimpulannya. Oke, mungkin ini sekalian simpulan ya, sekalian kita konklusi lah ya dari podcast kita hari ini. Sekalian pesan ya mungkin ya untuk papa mama di rumah. Imunisasi itu penting sekali, penting banget untuk anak-anak ya, terutama imunisasi yang memang sudah ada jadwalnya atau dijadwalkan oleh IDAI atau Kemenkes. Ya, memang ada beberapa imunisasi tambahan seperti misalnya JE, Japanese Encephalitis, meningitis atau rabies itu tidak wajib ya. Tapi imunisasi yang tertera dalam jadwal IDAI dan Kemenkes itu semuanya tanpa kecuali wajib hukumnya ya. Nah, itu sebetulnya sekarang ini enak ya, karena puskesmas itu sudah menyediakan banyak sekali jenis-jenis vaksin. Untungnya pemerintah juga sudah memberikan program yang sangat baik ya, ditambahkan adanya PCV dan juga rotavirus, dan sekarang sudah free, bisa mendapatkannya di puskesmas. Namun memang ada beberapa yang masih belum bisa, seperti misalnya influenza gitu ya, atau misalnya vaksin-vaksin yang lain. Nah, itu mungkin bisa didapatkan di vaskes lain seperti Klinik Utama Dr. Indrayana, seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya semuanya itu harus didapatkan dan dipenuhi untuk anak sehingga bisa mencegah terjadinya berbagai penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, seperti itu. Oke deh, thank you Dr. Adri atas kesimpulannya. Bagi sahabat Indrayana, moms and dad yang punya masalah kesehatan anak, segera konsultasikan bersama kami dengan Dr. Adri Tumbuh Kembang. Boleh ya dok ya, imunisasi kesehatan anak secara umum langsung saja di Klinik Utama Dr. Indrayana. Dok, terima kasih pertemuan hari ini. Sangat-sangat inspirasi banget untuk ibu-ibu kita di rumah. Untuk sahabat Indrayana, moms and dad, tolong dukung kami untuk selalu like, share, dan komen YouTube kita sehingga kita semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait dunia kesehatan. Dan kita akan kembali di podcast dan topik berikutnya dokter ya, yang akan lebih menarik. Sampai jumpa.